Hello guys! Kalian pasti udah tahu dong kalau Indonesia itu kaya banget akan keanekaragaman hayati. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya ribuan spesies tumbuhan dan hewan yang gak bisa ditemukan di negara lain. Ini salah satu alasan kenapa Indonesia sering disebut sebagai mega biodiversity country. Keren banget kan? Tapi di balik kekayaan itu, ada kabar sedih yang harus kita hadapi bareng-bareng. Beberapa hewan langka di Indonesia sekarang terancam punah guys. Bukan karena alam, tapi karena ulah manusia. Perburuan liar, deforestasi, sampai perdagangan ilegal jadi ancaman nyata buat mereka. Kalau terus dibiarkan, bisa-bisa generasi mendatang cuma bisa lihat hewan-hewan ini di buku pelajaran, bukan di alam bebas. Di video kali ini, gue mau ajak kalian kenalan sama 5 hewan langka Indonesia yang kondisinya udah sangat mengkhawatirkan. Yuk, kita cari tahu dan buka mata bareng-bareng, siapa aja mereka dan kenapa kita harus peduli. Jangan lupa sampai habis. Guys, siapa sih yang gak kenal sama harimau Sumatera? Dia adalah salah satu predator puncak di hutan-hutan Sumatera. Namun populasi harimau ini sekarang makin sedikit banget. Salah satu penyebab utamanya adalah perburuan liar. Banyak orang yang masih memburu harimau untuk diambil kulit, taring, atau bagian tubuh lainnya buat dijual dengan harga mahal. Padahal, setiap harimau yang hilang, ekosistem di hutan juga ikut terganggu. Nggak cuma itu, deforestasi alias penebangan hutan besar-besaran juga bikin habitat harimau Sumatera makin menyempit. Bayangin aja, hutan yang tadinya lebat jadi lahan kosong, bahkan jadi perkebunan sawit. Akibatnya, harimau kehabisan tempat tinggal dan makin sering bertemu dengan manusia, yang akhirnya sering berujung konflik. Kalau kita nggak bergerak, bisa jadi harimau Sumatera cuma tinggal nama. Orangutan Kalimantan adalah primata cerdas yang hanya bisa ditemukan di Pulau Kalimantan. Tapi sayangnya, habitat mereka makin lama makin rusak guys. Salah satu penyebab utamanya adalah pembukaan lahan sawit yang masif. Hutan-hutan yang jadi rumah orangutan ditebang, dibakar, dan diganti jadi perkebunan. Akibatnya mereka kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Nggak cuma itu, kebakaran hutan yang sering terjadi juga jadi ancaman besar buat orangutan. Asap dan api memaksa mereka kabur, bahkan gak sedikit yang mati karena terjebak di area kebakaran. Setiap tahun, jumlah orangutan Kalimantan makin menurun. Kalau kita nggak berhenti merusak hutan, anak cucu kita cuma bisa lihat orangutan di video kayak gini, bukan langsung di alam bebas. Nah, hewan ketiga yang kondisinya udah super kritis adalah badak Jawa. Populasinya diperkirakan tinggal kurang dari 80 ekor guys. Bahkan, mereka sekarang cuma bisa ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon. Penyebab utamanya adalah perburuan liar yang udah berlangsung puluhan tahun, terutama karena mitos tentang khasiat cula badak yang gak terbukti secara ilmiah. Selain itu, hilangnya habitat juga jadi masalah besar. Hutan-hutan yang jadi tempat hidup badak Jawa makin sempit, karena dialihfungsikan jadi lahan pertanian atau pemukiman. Badak Jawa termasuk hewan yang pemalu dan penyendiri, jadi mereka sangat tergantung sama lingkungan yang tenang dan aman. Kalau habitatnya terus rusak, nggak ada tempat lagi buat mereka berkembang biak dan bertahan hidup. Burung cendrawasih dikenal sebagai bird of paradise dan jadi ikon keindahan alam Papua. Bulu-bulu indahnya bikin siapa aja kagum. Tapi sayangnya, keindahan itu juga jadi petaka buat mereka. Burung cendrawasih sering diburu untuk dijadikan hiasan, kostum adat, bahkan dijual secara ilegal ke kolektor di dalam dan luar negeri. Perdagangan ilegal burung cendrawasih ini benar-benar merusak populasi mereka di alam liar. Selain itu, deforestasi di Papua juga mengancam habitat alami mereka. Cendrawasih butuh hutan yang lebat dan sehat untuk berkembang biak. Kalau perburuan dan perusakan habitat terus terjadi, burung cantik ini bisa benar-benar hilang dari bumi Papua. Terakhir, ada anoa, si kerbau kerdil dari Sulawesi yang unik banget. Anoa hidup di hutan-hutan tropis Sulawesi dan jadi simbol satwa endemik di sana. Tapi sayangnya, anoa juga terancam punah karena 2 hal utama, perburuan dan perusakan hutan. Banyak masyarakat yang masih memburu anoa untuk daging dan tanduknya, padahal jumlah anoa di alam udah sangat sedikit. Selain itu, hutan-hutan di Sulawesi yang terus ditebang bikin habitat anoa semakin sempit dan terfragmentasi. Anoa termasuk hewan yang pemalu dan sulit beradaptasi dengan lingkungan baru.
Kalau perburuan dan deforestasi terus berjalan, bukan nggak mungkin anoa bakal punah dalam waktu dekat. Kita harus sadar, kehilangan anoa berarti kehilangan salah satu kekayaan alam Indonesia yang nggak ternilai harganya. Nah guys, itu tadi 5 hewan langka Indonesia yang kondisi populasinya udah sangat mengkhawatirkan. Mereka semua adalah bagian penting dari ekosistem dan kebanggaan bangsa kita. Kalau kita cuek, bisa-bisa Indonesia kehilangan identitas alamnya di mata dunia. Sedih banget kalau satwa unik ini cuma bisa kita lihat di gambar atau cerita. Kita bisa kok, mulai dari hal-hal kecil untuk membantu mereka bertahan. Misalnya, nggak membeli produk dari hasil perburuan liar, mendukung konservasi, atau ikut kampanye pelestarian satwa. Bahkan dengan share video ini, kalian udah turut menyebarkan kesadaran ke lebih banyak orang. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, punya dampak buat masa depan hewan-hewan langka ini. Yuk, bareng-bareng kita jaga kelestarian satwa Indonesia, supaya anak cucu kita masih bisa lihat mereka hidup bebas di alam. Jangan biarkan mereka punah di generasi kita. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys.